Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, bantu subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Rudy tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, di sebuah rumah reot berdinding papan yang catnya sudah mengelupas. Hujan deras selalu membuat air merembes dari celah atap seng yang berkarat. Ayahnya hanyalah seorang buruh harian di tempat penggilingan padi, sedangkan ibunya menjajakan kue keliling dari pagi hingga sore. Dengan upah yang tak seberapa, Rudy kecil terbiasa makan dengan lauk sederhana, kadang hanya garam, tempe, atau tahu. Bahkan ada masa-masa ketika mereka hanya bisa makan 2 kali sehari karena keuangan keluarga benar-benar tidak memungkinkan. Namun di tengah keterbatasan itu, Rudy tumbuh menjadi anak yang kuat, mandiri, dan rendah hati. Ia selalu membantu ibunya membuat kue sejak subuh, lalu menjajakan dagangan sebelum berangkat sekolah, meskipun hidup serba kekurangan. Semangat belajar Rudy tidak pernah padam. Ia tahu satu-satunya jalan untuk mengubah nasib keluarganya adalah dengan pendidikan dan kerja keras. Setelah lulus SMA, Rudy tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Ia memilih bekerja serabutan, menjadi tukang parkir, kuli bangunan, dan bahkan pernah jadi pencuci piring di warung makan. Hidupnya keras, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya punya satu cita-cita: menjadi seseorang yang bisa diandalkan, terutama untuk orang-orang yang ia cintai. Saat usianya menginjak 24 tahun, Rudy bertemu Dinda, seorang gadis ceria yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Dinda adalah teman dari sepupu jauhnya, anak dari keluarga kelas menengah yang sederhana tapi berkecukupan. Dinda tidak pernah mempermasalahkan latar belakang Rudy. Baginya, Rudy adalah sosok yang jujur, pekerja keras, dan penuh perhatian. Selama 2 tahun menjalin hubungan, Rudy merasa hidupnya jauh lebih berarti. Namun, seiring waktu, ia mulai dihantui oleh rasa takut. Dinda mulai menanyakan masa depan hubungan mereka. Ia bilang ingin menikah, membangun keluarga, dan punya rumah kecil yang nyaman. Rudy tahu, cinta mereka besar. Tapi apakah cukup? Setiap kali memikirkan biaya pernikahan, rumah tangga, dan masa depan anak-anak kelak, dadanya sesak. Ia hanya tukang servis HP dengan penghasilan pas-pasan. Apa jadinya jika Dinda hidup menderita karena keputusan menikah dengannya? Rudy semakin sering melamun, menarik diri, dan mulai menjauhi Dinda, bukan karena ia tidak mencintainya lagi, tetapi karena ia terlalu mencintai. Ia tidak ingin melihat Dinda menyesal di kemudian hari. Ia tahu Dinda pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Pada suatu malam yang sunyi, setelah berhari-hari berpikir keras, Rudy mengambil keputusan terberat dalam hidupnya: melepaskan Dinda demi kebaikan yang ia yakini. Malam itu, langit mendung. Rudy mengajak Dinda bertemu di taman kecil dekat danau, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang basah. Di bawah cahaya redup lampu taman, Rudy berdiri dengan tangan gemetar, menatap Dinda yang datang dengan senyum cerah seperti biasa senyum yang akan sangat ia rindukan nanti. "Kenapa ngajak ketemu mendadak banget, Ruth? Tumben?" tanya Dinda sambil duduk di bangku panjang yang dingin. Rudy menghela napas panjang. Ia menunduk, mengumpulkan keberanian. "Aku mau ngomong sesuatu, Din." Dinda memiringkan kepala, mencoba menebak arah pembicaraan. "Kamu kenapa? Kelihatan murung banget akhir-akhir ini. Ada yang salah?" Rudy mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya penuh luka yang dalam. "Din, kamu tahu aku sayang sama kamu. Tapi justru karena aku sayang, aku nggak mau kamu menderita nanti." Dinda terdiam. "Maksud kamu?" "Aku bukan siapa-siapa, Din. Aku nggak punya pekerjaan tetap, gaji pas-pasan, hidupku masih berantakan. Aku takut nggak bisa bahagiain kamu. Aku nggak mau kamu hidup susah nanti karena nikah sama aku." Dinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Rudy, aku nggak butuh kamu kaya. Aku cuma butuh kamu ada. Tapi aku nggak bisa, Din. Aku belum siap, belum mampu. Aku lebih baik mundur sekarang
sebelum kamu menyesal nantinya. Tangis Dinda pecah. Kalau kamu cinta aku, kenapa kamu pergi? Rudy menggenggam tangan Dinda erat, seakan ingin menahan semua rasa yang akan segera ia lepaskan. Justru karena aku cinta, aku harus pergi. Aku harus benahin hidupku dulu. Aku janji, kalau takdir izinkan, aku bakal balik lagi ke kamu sebagai pria yang lebih baik. Ia berdiri, melepas genggaman tangannya perlahan. Dinda hanya bisa menangis, duduk sendiri di bangku taman itu, merasakan bagaimana cinta yang indah berubah jadi luka yang sunyi. Rudy berjalan menjauh, tanpa menoleh, karena ia tahu, jika ia menatap wajah Dinda sekali lagi, ia takkan sanggup pergi. Setelah malam perpisahan itu, hidup Rudy berubah total. Tidak ada lagi pertemuan manis di taman. Tidak ada lagi pesan singkat dari Dinda yang bertanya sudah makan atau belum. Tidak ada lagi tawa, candaan, atau obrolan ringan yang menjadi penghibur setelah lelah bekerja. Yang ada hanya sunyi dan rasa kehilangan yang menusuk tiap malam. Tapi justru dari kehampaan itulah Rudy menemukan api kecil dalam dirinya, api yang menyala karena tekad dan rasa cinta yang belum padam. Ia memutuskan untuk pindah ke kota besar. Bekalnya hanya 1 tas pakaian, sejumlah kecil uang hasil tabungan selama 2 tahun, dan mimpi besar untuk mengubah nasib. Di kota itu, ia tinggal menumpang di rumah seorang teman lama yang tinggal di kontrakan sempit. Rudy tidur di lantai beralas tikar, berbagi ruangan dengan 2 orang lain. Tapi ia tidak mengeluh. Dalam diam, ia bersumpah pada dirinya sendiri, ini semua akan terbayar suatu hari nanti. Rudy mulai dari bawah. Pagi hari, ia membantu di bengkel sebagai asisten montir. Siangnya, ia bekerja di toko ponsel sebagai teknisi cadangan belajar, membongkar dan memperbaiki HP rusak dari YouTube dan forum-forum teknologi. Malamnya, ia ikut ojek online demi menambah penghasilan. Seringkali ia hanya tidur 3-4 jam sehari. Itu pun di sudut toko atau di bangku warung kopi. Setiap kali lelah menghampiri, Rudy akan membuka ponsel tuanya, menatap foto Dinda yang masih ia simpan diam-diam. Ia akan tersenyum kecil sambil berkata dalam hati, "Tunggu aku, Din. Aku sedang berlari sekuat yang aku bisa." Ia mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk ikut kursus daring tentang digital marketing. Ia sadar bahwa dunia sudah berubah dan peluang bisa datang dari mana saja. Ia belajar sendiri di malam hari tentang algoritma media sosial, teknik promosi online, cara membuat toko daring, hingga memahami bagaimana membangun brand. 2 tahun berlalu, Rudy akhirnya membuka usaha kecil, jasa servis HP, dan penjualan aksesori. Dimulai dari kios kecil berukuran 2x3 meter yang ia sewa dengan uang tabungannya. Ia lakukan semua sendiri, membenahi meja, mendesain spanduk sederhana, dan membeli stok barang dari distributor. Tak lama kemudian, bisnis kecil itu mulai dikenal karena pelayanannya yang ramah dan hasil servis yang rapi. Pelanggan mulai berdatangan. Tapi bagi Rudy, ini baru permulaan. Ia tahu, jika ingin benar-benar kembali sebagai pria yang layak untuk Dinda, ia harus terus naik. Ia mulai bermimpi lebih besar, membuka cabang, membuat toko daring, hingga membangun sistem bisnis yang bisa berkembang tanpa harus selalu ia jaga sendiri. Semua mimpinya berakar pada satu hal, cinta yang belum selesai. Kesuksesan awal Rudy menjadi pemicu semangat yang luar biasa. Setelah melihat pertumbuhan usaha yang cukup cepat, ia meminjam modal dari koperasi untuk membuka cabang kedua di lokasi yang lebih strategis. Ia bahkan merekrut 2 teknisi baru dan membeli alat servis yang lebih canggih. Ia merasa berada di jalur yang tepat. Namun seperti pepatah lama, langit tidak selalu cerah. Di tahun ketiganya, badai datang, pandemi melanda. Kios kedua yang baru dibuka sepi pengunjung, banyak pelanggan yang lebih memilih menahan servis atau membeli barang baru secara daring dari marketplace besar. Biaya operasional terus berjalan, gaji karyawan, sewa tempat, cicilan koperasi, sedangkan pendapatan menurun drastis. Rudy terjebak dalam tekanan yang menghimpit dari segala arah. Ia mencoba bertahan, bahkan sempat menjual sepeda motor yang selama ini ia pakai untuk ojek demi menutupi gaji karyawan. Tapi usaha itu
tak bertahan lama. Satu persatu karyawannya mengundurkan diri. Rudi menutup kios keduanya dengan berat hati. Kembali ke titik awal. Malam-malam itu, ia sering duduk di bangku panjang di pinggir jalan kota, memandangi lampu-lampu kendaraan yang berlalu lalang. Hatinya diliputi rasa gagal. Ia teringat Dinda mungkin kini sedang bahagia bersama orang lain, sedangkan dirinya kembali jadi pecundang yang tak bisa menjaga apa yang sudah ia bangun. Tapi Rudi tak lama larut dalam keterpurukan. Ia tahu, jatuh adalah bagian dari perjuangan. Ia mulai dari nol lagi, kali ini dengan pendekatan baru. Ia tidak hanya kembali memperbaiki HP, tapi mulai belajar membuat konten di media sosial tentang tips servis sederhana. Ternyata konten itu viral. Banyak orang yang tertarik belajar servis ringan sendiri dan mulai mempercayakan servis berat ke Rudi karena dianggap lebih profesional. Ia memanfaatkan momentum itu. Rudi membuat kanal YouTube dan TikTok, membagikan video singkat yang informatif tapi juga lucu. Tak lama kemudian, ia membuka kursus online berbayar mengajari teknisi pemula cara servis dan membangun usaha. Dari situ, ia mulai kembali menata jalan menuju impiannya. Kini, penghasilannya jauh lebih stabil. Ia tak hanya bergantung pada kios, tapi juga pada pemasukan digital. Ia mulai berani bermimpi lagi. Dan di setiap mimpi itu, bayangan Dinda selalu hadir. Dalam hati, ia masih menyimpan harapan bahwa suatu hari nanti, setelah semua ini cukup, ia bisa mencarinya kembali dan berkata, "Aku sudah siap." Waktu terus bergulir. Tak terasa, 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Malam di mana Rudi melepaskan Dinda dengan berat hati. 5 tahun penuh luka, kerja keras, jatuh bangun, dan pengorbanan. Tapi juga 5 tahun penuh pembelajaran dan pertumbuhan. Kini Rudi telah menjadi sosok yang sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Usaha servis HP-nya berkembang pesat. Ia memiliki 3 cabang di kota berbeda, dengan puluhan teknisi yang ia latih sendiri. Selain itu, kursus online miliknya menjaring ribuan peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Kanal YouTube Naya telah memiliki ratusan ribu pengikut, dan ia sering diundang ke seminar-seminar UMKM dan teknologi. Dari sisi finansial, Rudi telah jauh melampaui apa yang dulu ia bayangkan. Ia memiliki rumah sendiri, kendaraan, bahkan bisa membiayai adik bungsunya kuliah di universitas. Impian mereka sesuatu yang dulu mustahil bagi keluarganya. Namun, di balik pencapaian itu semua, ada ruang kosong dalam hatinya yang belum terisi. Sebuah ruang yang hanya bisa diisi oleh satu nama: Dinda. Setiap malam, ketika semua pekerjaan selesai dan ia duduk sendiri di beranda rumah, Rudi sering menatap langit malam, mengingat wajah gadis itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, "Apakah kamu bahagia sekarang, Din? Apakah kamu sudah menikah? Atau masih sendiri, menungguku seperti aku menunggumu?" Rudi tahu, penyesalan bukan jalan untuk menebus kesalahan. Yang bisa ia lakukan adalah berani melangkah. Maka, setelah mempertimbangkan matang-matang, ia mengambil keputusan penting. Ia akan mencari Dinda bukan untuk memaksakan apapun, tapi untuk menyampaikan bahwa ia telah kembali bukan lagi sebagai Rudi yang dulu, tapi sebagai pria yang telah berjuang dan siap bertanggung jawab. Ia mulai dari jejaring media sosial. Sayangnya, akun Instagram dan Facebook Dinda sudah lama tak aktif. Nomor lama Dinda pun sudah tidak bisa dihubungi. Ia mencoba bertanya pada beberapa teman lama, tapi mereka pun tak tahu banyak. Dinda sempat pindah kota, lalu hilang kontak. Hanya satu petunjuk yang ia dapat: Dinda kemungkinan besar kini tinggal di Bandung, bekerja di sebuah lembaga pelatihan bahasa. Tanpa menunggu lama, Rudi mengambil langkah. Ia mengatur jadwal ke Bandung, tidak dalam rangka bisnis, tapi misi hati. Ia tahu mencari seseorang di kota besar bukan perkara mudah, apalagi jika jejak digitalnya samar. Tapi ia percaya, jika niatnya tulus dan cintanya masih ada, semesta akan menunjukkan jalan. 5 tahun sudah cukup untuk membuktikan siapa aku sekarang, gumamnya di depan cermin sambil merapikan kemejanya. Sekarang saatnya aku mencari dia, meski harus menelusuri seluruh kota. Bandung menyambut Rudi dengan udara dingin dan suasana tenang yang kontras dengan hiruk-pikuk ibu kota. Namun, hatinya berdebar lebih keras dari biasanya. Bukan karena bisnis,
Bukan karena presentasi atau seminar besar, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menegangkan, mencari seseorang yang telah lama ia cintai. Hari-hari awalnya di Bandung diisi dengan pencarian tanpa arah. Ia mendatangi beberapa lembaga kursus bahasa, berpura-pura menjadi peserta atau calon donatur. Di setiap tempat ia mengamati, mencari wajah yang tak pernah ia lupakan. Namun, hasilnya nihil. Di hari ketiga, ia mencoba cara berbeda, mengunjungi kampus-kampus dan menyebar brosur kerjasama pelatihan sebagai alibi. Salah satu kampus di daerah Dago mengarahkan dia ke sebuah lembaga nonformal yang rutin berkolaborasi dalam pelatihan bahasa Inggris. Hati Rudy berdegup kencang saat mendengar nama lembaga itu, Global Lingua Center. Ia segera menuju tempat tersebut. Sebuah bangunan sederhana berlantai 2 dengan cat biru muda. Di bagian depan, ia disambut oleh resepsionis. Rudy berpura-pura datang sebagai calon mitra kerjasama. "Maaf, apakah di sini ada pengajar atau staf bernama Dinda?" tanyanya. Berusaha terdengar santai, padahal dadanya bergetar. Resepsionis itu mengangguk. "Iya, ada, tapi sedang mengajar. Bisa ditunggu. Mungkin sekitar 30 menit lagi." Dunia terasa melambat. Rudy duduk di ruang tunggu. Tangannya dingin, napasnya tidak beraturan. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ia tak tahu harus berkata apa nanti. Bagaimana jika Dinda marah? Bagaimana jika ia sudah menikah? Bagaimana jika ia tidak ingin bertemu lagi? Akhirnya, seorang wanita muda keluar dari ruangan kelas. Tubuhnya mungil, dengan rambut hitam sebahu dan senyum lembut di wajahnya. Rudy berdiri. Refleks, pandangan mereka bertemu. Dinda terdiam di ambang pintu. Wajahnya memucat, matanya membelalak. Rudy tersenyum kaku. "Hai Din, lama nggak ketemu ya." Ada jeda sunyi di antara mereka. Kemudian, air mata mulai menggenang di pelupuk mata Dinda. Ia melangkah pelan, lalu memeluk Rudy dengan erat seolah tak ingin melepaskan lagi. "Aku kira kamu udah lupa," bisiknya di dada Rudy. "Aku nggak pernah lupa," jawab Rudy lirih. "Aku cuma pergi sebentar untuk jadi seseorang yang pantas buat kamu." Hari itu, langit Bandung kembali cerah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Rudy merasa utuh. Ia belum melamar Dinda, belum meminta jawaban, tapi pelukan itu cukup menjadi tanda bahwa cintanya belum mati. Dan mungkin kini saatnya menyalakan kembali harapan yang dulu mereka kubur bersama. Setelah pertemuan emosional itu, Rudy dan Dinda duduk berdua di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari lembaga tempat Dinda bekerja. Sore Bandung yang sejuk mengiringi percakapan mereka, tapi suasana hati keduanya jauh lebih hangat dari udara sekitar. Namun, di balik senyum dan pelukan, masih tersisa banyak hal yang belum terucap, terutama luka yang dulu sempat mereka simpan sendiri-sendiri. "Aku pikir kamu gak akan pernah nyari aku lagi, Ruth," ucap Dinda perlahan sambil menatap cangkir kopinya yang mengepul pelan. Rudy menghela napas, menatap wajah Dinda yang tampak sedikit lebih dewasa dari 5 tahun lalu. Tapi sorot matanya masih sama lembut dan penuh ketulusan. "Aku pengen nyari kamu sejak lama, Din. Tapi aku janji ke diriku sendiri, aku nggak akan datang sebelum aku benar-benar siap. Dulu aku cuma cowok miskin, yang bahkan buat traktir makan aja harus nunggu gajian. Aku nggak mau kamu susah karena aku," ucap Rudy lirih. Dinda terdiam, lalu ia tersenyum miris. "Tapi, kamu nggak pernah nanya, Ruth. Mungkin kamu pikir aku butuh hidup mewah, butuh rumah besar, mobil bagus, dan semua fasilitas itu. Padahal, yang aku butuh cuma kamu. Waktu kamu ninggalin aku tanpa banyak penjelasan, aku ngerasa dihukum atas perasaan yang aku perjuangin sendirian." Kata-kata itu menusuk hati Rudy. Ia tahu Dinda benar. Dulu ia pergi tanpa banyak penjelasan, hanya meninggalkan satu pesan singkat yang isi permintaan maaf dan alasan bahwa ia belum mampu. Ia kira dengan menjauh, Dinda akan lebih mudah melanjutkan hidup. Tapi ia lupa bahwa mencintai seseorang juga berarti menghargai haknya untuk ikut mengambil keputusan, bukan sekadar melindunginya dari kejauhan. "Aku salah, Din.
Aku pikir aku ngelindungin kamu, tapi ternyata aku justru nyakitin kamu lebih dari yang aku bayangin, ucap Rudy pelan. Dinda mengangguk pelan. Aku butuh waktu lama buat maafin kamu, Ruth. Tapi aku juga tahu, kamu pergi bukan karena kamu nggak cinta. Kamu cuma takut. Perbincangan itu menjadi titik awal penyembuhan mereka. Meski 5 tahun telah berlalu, perasaan yang dulu pernah ada belum sepenuhnya hilang. Tapi mereka juga bukan lagi dua orang muda yang hidup dalam angan dan mimpi remaja. Kini mereka telah dewasa terluka, belajar, dan tumbuh dengan cara masing-masing. Hari-hari berikutnya di Bandung diisi dengan pertemuan-pertemuan kecil. Rudy kerap datang menjemput Dinda sepulang kerja. Mereka kembali berbincang, tertawa, bahkan kadang hanya duduk diam di taman seperti dulu. Ada keheningan yang nyaman. Di antara mereka keheningan yang menyimpan harapan baru. Meski belum sepenuhnya sembuh dari luka lama, dalam satu percakapan malam, di balkon apartemen Rudy, Dinda berkata lirih, "Kalau kamu datang setahun lalu, mungkin aku belum bisa ketemu kamu. Tapi sekarang, aku udah cukup tenang buat ngerti kalau hidup memang butuh waktu dan jarak untuk saling menemukan kembali." Rudy memegang tangan Dinda erat. "Aku nggak akan pergi lagi, Din. Kali ini aku akan tinggal, kalau kamu masih mau bersamaku." Dinda hanya menatap mata Rudy dan tersenyum tipis. "Kita lihat nanti ya, Ruth. Jangan buru-buru." Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ini memang takdir kita. Hubungan Rudy dan Dinda perlahan kembali terajut. Bukan dengan gegap gempita, seperti kisah cinta remaja, tapi dengan pelan, dewasa, dan penuh kesadaran. Mereka tak langsung kembali seperti dulu. Ada banyak luka yang butuh waktu untuk sembuh, banyak kebiasaan baru yang perlu dipahami, dan banyak perbedaan yang kini lebih terasa karena perjalanan hidup yang berbeda selama 5 tahun terakhir. Namun mereka saling memberi ruang. Dinda tidak menuntut Rudy untuk selalu ada, dan Rudy pun tidak mendesak Dinda untuk segera memutuskan. Mereka menikmati prosesnya, memperkenalkan kembali versi baru dari diri mereka masing-masing. Suatu malam, ketika keduanya duduk di taman kota sambil menikmati jajanan kaki lima, Dinda bertanya, "Ruth, kalau waktu itu kamu tetap bertahan dan kita nikah, kamu yakin kita bisa bahagia?" Rudy tersenyum, menatap langit malam yang cerah. "Aku nggak tahu, Din. Mungkin kita bisa. Tapi mungkin juga kita bakal saling menyalahkan karena hidup yang serba susah. Waktu itu aku masih penuh gengsi dan amarah. Aku belum cukup dewasa buat jadi suami." Dinda mengangguk pelan. "Aku juga belum siap waktu itu. Kita terlalu muda, terlalu penuh harapan. Tapi nggak tahu gimana cara memperjuangkan harapan itu." Mereka saling pandang dan tertawa kecil. Kali ini, bukan tawa untuk menyembunyikan luka, tapi tawa dari hati yang sudah berdamai. Akhirnya, pada suatu akhir pekan, Rudy mengajak Dinda ke tempat favorit mereka, dulu sebuah taman kecil di pinggir kota. Tempat mereka biasa menghabiskan waktu ketika masih pacaran. Tempat itu masih ada, meski kini lebih tertata. Dinda tersenyum saat melihat bangku kayu tua yang dulu sering mereka duduki, masih berdiri di tempat yang sama. Rudy menggenggam tangan Dinda, lalu berlutut perlahan. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Wajahnya tegas, namun matanya berkaca-kaca. "Dinda, aku pernah melepaskan kamu karena merasa tak mampu. Tapi sekarang aku datang sebagai pria yang sudah belajar dari rasa kehilangan. Aku nggak janji hidup kita bakal selalu mudah, tapi aku janji aku nggak akan pergi lagi. Maukah kamu menikah denganku?" Dinda terdiam. Air matanya mulai jatuh. Ia menatap Rudy dalam-dalam, lalu tersenyum sambil mengangguk. "Iya, Rudy, aku mau." Matahari sore perlahan tenggelam di balik pepohonan, menyaksikan dua hati yang telah melingkari waktu kembali menemukan jalannya. Tak ada pesta besar, tak ada saksian ribuan orang. Tapi di taman kecil itu, dua hati saling berjanji untuk tidak saling meninggalkan lagi, kali ini untuk selamanya. 2 bulan setelah lamaran sederhana itu, Rudy dan Dinda resmi menikah dalam sebuah acara yang penuh kehangatan dan air mata bahagia. Mereka tak menggelar pesta mewah di hotel berbintang, melainkan memilih sebuah rumah adat sederhana
di pinggiran Bandung, yang dikelilingi pepohonan dan udara sejuk. Undangan pun terbatas hanya untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dinda tampil anggun dengan kebaya putih gading, rambut disanggul rapi dengan hiasan bunga melati, sementara Rudi mengenakan beskap berwarna krem dan kain batik khas Jawa Barat di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga-bunga segar. Mereka duduk berdampingan, sesekali bertukar pandang dan tersenyum kecil seolah masih tak percaya bahwa mereka benar-benar bersatu kembali setelah semua perpisahan dan perjuangan. Ketika prosesi akad tiba, suasana menjadi hening. Rudi menggenggam erat tangan ayah Dinda. Matanya merah menahan haru. Dalam satu tarikan napas panjang, ia melafalkan ijab kabul dengan suara mantap. Tangis pun pecah. Bukan tangis duka, tapi tangis bahagia dari semua yang menyaksikan. Dinda menunduk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia teringat hari-hari penuh kesepian, malam-malam menunggu kabar yang tak pernah datang, dan perjuangan untuk meyakinkan diri bahwa cinta yang sejati akan menemukan jalannya. Dan hari itu, keyakinannya terbukti. Setelah acara selesai, Rudi dan Dinda duduk berdua di teras rumah tempat resepsi berlangsung. Malam mulai turun, bintang-bintang bertabur di langit. Mereka tak banyak bicara, hanya saling genggam tangan, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Di antara tawa dan pelukan tamu, di antara ucapan selamat dan foto-foto kenangan, hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepala Rudi. Akhirnya, aku bisa bilang, kamu adalah rumah yang aku cari sejak dulu. Pernikahan mereka bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan panjang yang baru. Tapi berbeda dengan 5 tahun lalu. Kini Rudi tak lagi takut akan kekurangan, dan Dinda tak lagi meragukan ketulusan. Mereka berdua tahu, cinta tak selalu soal kemewahan atau janji besar, tapi tentang kesediaan untuk berjuang, menunggu, dan kembali. Setelah menikah, Rudi dan Dinda memilih untuk tinggal di Bandung, kota yang menjadi saksi pertemuan kembali mereka. Mereka menyewa sebuah rumah mungil di daerah Lembang, dengan halaman kecil dan kebun bunga yang ditanam bersama-sama. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru. Dari awal, tapi dengan jiwa yang telah dipenuhi pelajaran dan rasa syukur. Rudi tetap melanjutkan usahanya di bidang teknologi. Namun kini ia membuka satu cabang baru di Bandung, sekaligus membuka pelatihan bagi pemuda-pemuda daerah yang ingin belajar servis HP dan perakitan komputer. Ia juga mengadakan kelas motivasi gratis seminggu sekali, menceritakan kisah hidupnya sendiri, sebagai bukti bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Dinda pun tetap bekerja di lembaga bahasa, namun ia mulai merintis kursus privat untuk anak-anak kurang mampu. Ia terinspirasi oleh perjuangan Rudi, dan bersama-sama mereka ingin agar masa lalu mereka bisa menjadi bekal untuk membantu orang lain yang sedang berjuang. Setiap malam sebelum tidur, Rudi dan Dinda memiliki kebiasaan kecil, saling menceritakan satu hal yang membuat mereka bersyukur hari itu. Kadang sesederhana, masakan kamu enak banget hari ini, atau aku senang kamu ngelawak tadi siang. Tapi dari hal-hal kecil itulah mereka menyuburkan cinta mereka. Beberapa bulan kemudian, Dinda menunjukkan hasil tes kehamilan kepada Rudi. 2 garis merah yang membuat mata Rudi berkaca-kaca. Ia mencium tangan istrinya, berlutut di hadapannya, dan berkata, "Terima kasih sudah memberiku keluarga yang dulu cuma bisa aku bayangin." Mereka tahu perjalanan belum berakhir, tantangan masih ada, tapi kini mereka menghadapinya berdua. 5 tahun lalu, Rudi adalah pria yang meninggalkan cinta karena merasa tak layak. Tapi kini, ia adalah pria yang kembali, membawa bukti bahwa cinta sejati tak akan pernah hilang jika diperjuangkan. Dan Dinda, perempuan yang pernah menangis dalam diam, kini tersenyum dalam pelukan pria yang ia tunggu dalam doa. Hidup mereka tak sempurna, tapi mereka tak lagi butuh kesempurnaan, karena mereka telah menemukan hal yang lebih penting: rumah dalam wujud satu sama lain. Kadang, hidup membawa kita pada perpisahan, bukan karena kita tak saling mencinta, tapi karena kita belum cukup dewasa untuk bersama. Seperti Rudi dan Dinda, 2 hati yang pernah disatukan oleh cinta, lalu dipisahkan oleh ketakutan dan keadaan. Tapi waktu
perjuangan, dan kesungguhan telah membawa mereka kembali sebagai dua pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap. Cinta sejati tidak selalu berjalan lurus. Ia bisa berputar, menjauh, bahkan menghilang sejenak. Tapi jika cinta itu tulus, ia akan menemukan jalannya pulang. Untuk kamu yang sedang berjuang, jangan pernah ragu untuk memperbaiki diri. Jangan takut kehilangan. Selama kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Karena dalam hidup, yang pergi belum tentu hilang, dan yang tertunda belum tentu berakhir. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah waktu dan hati yang tak menyerah. Ini bukan hanya cerita tentang Rudy dan Dinda. Ini mungkin adalah cerita kita semua.